Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Tuhan tak pernah gagal. NDC Worship. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi. Hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi. Hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Untuk selamanya, imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tiba waktunya kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah Bapa, tuntun langkah hidup kami olehnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbicara tentang providensia Allah, campur tangan Allah, kedaulatan Allah atas orang-orang yang diurapinya. 1 Samuel 29 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan.
Orang Filistin mengumpulkan segala tentara mereka ke Afek. Sedang orang Israel berkemah dekat mata air yang di Yisrael. Maka ketika raja-raja kota orang Filistin berjalan lewat dalam pasukan-pasukan 100 dan 1000, dan ketika juga Daud beserta orang-orangnya berjalan lewat di belakangnya bersama-sama dengan Akis, berkatalah para panglima orang Filistin itu, "Apa gunanya orang-orang Ibrani ini?" Jawab Akis kepada para panglima orang Filistin itu, "Bukankah dia itu Daud, hamba Saul, raja Israel yang sudah 1-2 tahun bersama-sama dengan aku, tanpa ku dapati sesuatu pun kesalahan kepadanya sejak saat ia membelot sampai hari ini." Tetapi para panglima orang Filistin itu menjadi marah kepadanya, serta berkata kepadanya, "Suruhlah orang itu pulang, supaya ia kembali ke tempat yang kau tunjukkan padanya, dan janganlah ia pergi berperang bersama-sama dengan kita, supaya jangan ia menjadi lawan kita dalam peperangan. Sebab dengan apakah orang ini dapat menyukakan hati tuannya, kecuali dengan memberi kepala-kepala orang-orang ini? Bukankah dia ini Daud yang dinyanyikan orang secara berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa." Lalu Akis memanggil Daud dan berkata kepadanya, "Demi Tuhan yang hidup, engkau ini orang jujur, dan aku memandang baik jika engkau keluar masuk bersama-sama dengan aku dalam tentara, sebab aku tidak mendapati sesuatu kejahatan padamu sejak saat engkau datang kepadaku sampai hari ini. Tetapi engkau ini tidak disukai oleh raja-raja kota. Sebab itu pulanglah, pergilah dengan selamat, dan jangan lakukan apa yang jahat di mata raja-raja kota orang Filistin itu." Tetapi Daud berkata kepada Akis, "Apa yang telah kuperbuat, dan kesalahan apa yang kau dapati pada hambamu ini, sejak saat aku menjadi hamba kepadamu sampai hari ini, sehingga aku tidak boleh ikut berperang pergi melawan musuh tuanku raja?" Lalu Akis menjawab Daud, "Aku tahu engkau ini memang kusukai seperti utusan Allah." Hanya para panglima orang Filistin telah berkata, "Ia tidak boleh pergi berperang bersama-sama dengan kita." Jadi bangunlah pagi-pagi beserta orang-orang tuanmu ini yang datang bersama-sama dengan engkau. Bangunlah kamu pagi-pagi, segera sesudah hari cukup terang bagimu, dan pergilah. Lalu bangunlah Daud dan orang-orangnya pagi-pagi untuk berjalan pulang ke negeri orang Filistin, sedang orang Filistin itu bergerak maju ke Yisrael. Amin. Bapak Ibu, di pasal 27 kita sudah membahasnya. Dalam kekhawatiran hati Daud mengambil keputusan yang kurang tepat. Untuk menghindari kejaran Saul, Daud pergi ke tanah orang Filistin untuk tinggal di sana, dan Raja Akis menyambutnya dan memberi tempat untuk Daud dan orang-orangnya tinggal. Sebagai konsekuensinya, hari ini kita melihat Daud dan orang-orangnya harus ikut berperang bersama Raja Akis melawan bangsanya sendiri, yaitu orang Israel. Saya tahu bahwa sesungguhnya Daud tidak akan mau berperang melawan bangsanya sendiri, pasukan Saul. Kalau Daud ingin berperang melawan Saul, dia sudah berperang sebelum-sebelumnya. 2 kali diberi kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi Daud tidak pernah mau menjamah Saul dengan alasan karena Saul adalah yang diurapi oleh Tuhan. Selain daripada itu, Daud juga sangat mengasihi bangsanya. Jadi saya yakin dalam hati terdalam Daud tidak ingin berperang di pihak Filistin melawan bangsanya sendiri Israel. Nah, di ayat 4 dikatakan bahwa para pemimpin Filistin yang saya yakin telah belajar di dalam kasus sebelumnya, di mana di 1 Samuel pasal 14 pernah orang-orang Ibrani yang ikut berperang di pihak Filistin membelot berbalik
kembali kepada pasukan Israel, kepada pasukan Saul, dan menimbulkan kekalahan bagi pihak Filistin. Keadaan akan makin berbahaya kalau orang Ibrani itu adalah Daud yang pernah membantai begitu banyak orang Filistin ketika masih menjadi salah satu panglima dari Saul. Maka atas perintah para pemimpin Filistin itu, Akis menyuruh Daud untuk pulang ke Siklak. Bapak Ibu, ditolaknya Daud dan orang-orangnya untuk maju berperang bersama pihak Filistin memerangi bangsa Israel sesungguhnya adalah providensia Allah sendiri bagi Daud dan orang-orangnya. Hal itu terjadi semata-mata karena adalah cara Allah bagaimana melindungi Daud supaya tidak ikut campur dalam perang ini. Mengapa? Sebab di pasal sebelumnya dijelaskan ketika Saul menjumpai arwah Samuel, Tuhan menyampaikan bahwa Tuhan akan berencana menghancurkan Israel dan membunuh Saul beserta anak-anaknya di dalam perang ini. Perang ini akan menjadi jalan kematian bagi Saul dan anak-anaknya, juga hukuman bagi Israel. Dan Tuhan melindungi Daud dari peperangan ini supaya tangannya tetap bersih. Jika Daud berperang di pihak Filistin, maka Daud menjadi pengkhianat bagi bangsanya. Tetapi bila Daud membelot kembali dan berperang bagi Israel, dia melawan Tuhan karena Tuhan sudah berencana untuk membunuh Saul dan anak-anaknya melalui perang ini dan menghukum Israel. Maka Tuhan dengan providensianya membebaskan Daud dari keterlibatannya di dalam rencana Tuhan untuk menghukum Israel dan membinasakan Saul dan anak-anaknya. Bapak Ibu, bagian ini menjadi sangat penting. Karena apa? Karena Tuhan sedang mempersiapkan Daud menjadi raja atas Israel menggantikan Saul. Dia tidak boleh menjadi pribadi seorang yang berkhianat atas bangsanya. Tetapi juga dia tidak boleh menjadi pribadi yang berlawanan dengan kehendak Tuhan, rencana Tuhan atas bangsanya. Ada beberapa hal kita pelajari. Yang pertama, Bapak Ibu, bahwa Allah lah yang mempersiapkan segala sesuatu dalam pemerintahan Daud nantinya. Orang yang diurapi sebagai Raja Israel. Kesetiaan Daud membuat dia tetap berada di dalam jalur panggilan Allah yang Allah berikan untuk menjadikan Daud raja. Tetapi persiapan apapun yang berhubungan dengan posisi, keamanan, dan kekuasaan Daud semata-mata adalah anugerah dari Tuhan. Tuhanlah yang membuat segala hal menunjang Daud menjadi raja. Yang Daud harus lakukan adalah menanti waktunya dan caranya Tuhan dalam membereskan semuanya. Yang Tuhan tuntut dari Daud adalah ketekunan dan kesetiaannya dalam ketaatannya kepada Tuhan. Maka pada waktunya Tuhan akan membuat tahtanya kokoh. Yang kedua, Bapak Ibu, atas kedaulatan Tuhan. Walaupun Daud sebagai orang yang diurapi untuk menggantikan Saul ada di wilayah yang salah, di daerah Filistin, itu semua tidak menggagalkan rencana Tuhan atas Daud. Tindakan Daud menyeberang ke Filistin memang adalah tindakan yang ceroboh karena kekhawatirannya, dan itu pasti membawa akibat. Tetapi hal itu tidak membuat rencana Tuhan atas Daud dan Israel gagal. Dengan kemahakuasaan Allah, Allah melaksanakan rencananya tetap akan berhasil. Mengangkat Daud menjadi raja menggantikan Saul dan mengokohkan kerajaannya. Yang terpenting di sini harus tetap menjaga bahwa perjuangan kita haruslah perjuangan untuk nama Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Ketika diri kita dan hidup kita
dipasrahkan untuk kemuliaan Tuhan, barulah kita mengerti bahwa Allah yang akan memelihara dan mengatur kehidupan kita dengan caranya yang ajaib. Dan rencananya pasti akan terjadi. Sebaliknya, jika kita berjuang untuk mengatur hidup dan mengabaikan perjuangan bagi nama Tuhan, bagaimana mungkin kita dapat mengalami keindahan pengaturan providensia Allah yang jauh lebih ajaib dari cara apapun atau siapapun di dalam dunia ini. Allah mempersiapkan Daud, membukakan jalan dan mengokohkan Daud sebagai Raja Israel selanjutnya, menggantikan Saul. Karena apa? Karena rancangan Allah atas Daud dan keluarganya, yaitu mempersiapkan kerajaan bagi Yesus Kristus, Sang Mesias bagi kita umat manusia. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Pagi ini kami bangun dalam keadaan sehat semua karena kasih dan anugerah-Mu. Dan firman-Mu mengingatkan kepada kami akan providensia Allah, pengaturan Tuhan atas hidup hamba-hamba yang diurapinya. Kami adalah orang-orang yang Engkau urapi, karena kami telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seharusnya setiap kami tidak hidup untuk diri kami sendiri lagi, tapi hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Maka Tuhan rancangkan segala sesuatu yang terbaik, posisi kami, keberadaan kami, untuk kami menjadi berkat bagi kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Maka kami percaya sebagaimana firman-Mu, bahwa kerajaan-Mu akan kokoh, bahwa rancangan-Mu atas kami tidak akan pernah gagal. Walaupun mungkin ada di antara kami ceroboh, sehingga membawa kami ada dalam posisi di daerah musuh, tetapi kami yakin percaya Tuhan tetap merancangkan dengan providensia-Mu Tuhan, mengatur hidup kami kembali kepada tujuan akhir, makin hari makin serupa Kristus. Kehidupan kami maksimal di dalam Kristus dan menyatakan kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Teguhkan kebenaran firman-Mu ini, nyatakan atas kehidupan umat. Berkati usaha pekerjaan, tempat kami berkarya di dunia ini untuk kemuliaan nama-Mu, untuk mendukung kerajaan Allah dinyatakan. Berlimpah-limpah berkat-Mu. Berkati masa depan keluarga, anak-anak, cucu, menantu, semua dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Sebagai umat Tuhan yang hidup bagi kerajaan Allah. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Teguhkan terus iman kami dalam perjuangan sampai Engkau datang kedua kali, memberi mahkota kepada setiap kami. Sungguh kami merindukan hal itu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi. Selamat berjuang bagi kerajaan Allah. Tuhan memberkati. Shalom.